Lo nya sengsara, susah, tapi dia nanti nyungsep. Lo nya di dunia kayak neraka, tapi dia masuk neraka jahanam di bawah. Jadi orang yang make duitnya temennya, orang yang make duit gurunya, orang yang make duit sahabatnya, temennya, bonus langsung dari Allah. Dunianya nyungsep, akhiratnya neraka jahanam. Udah gue sabdain. Jadi gak mungkin duit lo balik. Tapi tenang. Di Al-Quran ayatnya gini bos. Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi lo banyak-banyak bersyukur. Nanti Allah ganti dari yang lain. Bukan dari si bangsat biadab. Tapi dari yang lain. Nanti si bangsat pasti cerai. Langsung gue sabdain. Pasti cerai. Pasti cerai. Dia kawin lagi. Dia cerai, dia cerai, dia cerai. Anaknya berantakan. Banyak lah bos contohnya bos. Jadi udah jangan diambil duitnya. Nanti Allah ganti dari yang lain. Tapi dia bonusnya. Selama dia gak balikin duit lo. Pasti cerai. Pasti. Lo tinggal nonton. Awalnya sebelum cerai apa Pak Haji? Lakinya pasti batuk-batuk. Jadi gak mungkin balik lagi. Gak mungkin. Tapi nanti balik lagi dari orang lain. Yang penting lo yakin dulu. Jangan berharap. Pas lo gak berharap dari si bangsat. Langsung Allah ganti. Lo gak berharap nih dari si bangsat yang nawarin lo investasi. Langsung Allah ganti 10 kali lipat. Jadi Allah gantinya 15 miliar. Amin. Pasti itu. Udah gue sabdain. Nanti disabdain. Pokoknya ibu selama punya sifat 18 nggak bisa. Taruhlah gundah. Berarti min 1 ya. Gundah berarti min 1. Kalau gelisah min 1 lagi jadi min 2. Gundah gelisah murung min 1 lagi jadi min 3. Gundah gelisah murung jadi 3 ya. Gundah gelisah murung. Sedih 4. Ngeluh jadi 5 lah anggap. Jadi min 5 ya. Nah ibu tahajud. Baca Quran. Ibu sedekah. Anggap aja nilainya 1000. 1000 kali min 5. Jadi min berapa? Min 5000. Bukan 0. Minus. Makanya ibu jangan. Jadi 1 pun gak boleh. Karena itu min. Mana mic-nya gak dengar? Ini aja yang dijalani supaya iya, sifat 18 jangan dilanggar. Kiat-kiatnya ini. Betul. Kan Mbak Rati bilang, Mbak Rati kayaknya tamu RDI kalau suruh bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz, sedekah subuh, sedekah Jumat barokah, sholat tobat, sholat ba'diyah qobliyah. Nggak bisa Mbak Rati. Ya udah Pak Haji, pokoknya jangan dilanggar sifat 18. Saya berangkatin umroh gratis dan haji gratis. Visa Proda 2026. Ya udah. Yang itu nggak usah dikerjain. Udah kerjain tuh 18. Nggak boleh dilanggar. Kira-kira kiat apa yang bisa mendorong saya segera kabul? Nggak boleh berharap. Lo berharap bos. Lo tau gak yang bersihin masjid? Ya. RDI yang suka vakum. Ya. Udah 10 tahun tuh di sini. Hajatnya terkabul gak? Enggak. Malah tambah gemuk. Karena dia berharap. Gak boleh bos berharap. Karena kan ada pepatah mengatakan orang yang berharap siap-siap kecewa. Gak boleh bos. Kita suka berharap. Ya. Saya Riado ke RDI berharap hajat saya terkabul. Enggak terkabul malah. Udah jalanin. Nikmati, syukurin. Nikmatin. Nah lo berharap. Kedua. Lo sama tamu ngobrol. 100% tamu RDAY yang ngobrol sama tamu RDAY hajatnya sampai kiamat gak bakal terkabul. Iya dong. Dia pasti ngebicarain tentang kekurangan orang. Apakah itu kekurangan saya, gurunya. Menceritakan kekurangan siapa, gak boleh. Lo sama Pak Haji disuruh ini gak? Enggak. Kok gue disuruh ya?
Nggak boleh, bos. Nggak boleh. Ya. Tamu RDAY sama tamu RDAY udah saya sabdain. Tamu RDAY sama tamu RDAY yang ngobrol, hajatnya sampai kiamat nggak bakal terkabul. Kenapa? Pasti nanti dia gibah. Pasti dia nanti julid. Banyak tamu RDAY yang pada bikin perusahaan. Tamu RDAY sama tamu RDAY bikin perusahaan. Jalan nggak? Nggak. Malah dimakan duitnya. Sama karyawan sama tamunya RDAY. Jadi nggak boleh. Tamu RDAY nggak boleh kerja sama tamu RDAY. Tamu RDAY nggak boleh partner sama tamu RDAY. Itu pantangan, bos. Udah dari dukunnya udah begitu. Dari karuhun. Jadi tamunya RDAY nggak boleh kerja sama tamunya RDAY. Pasti nanti dia berantem. Bunuh-bunuhan. Bunuh-bunuhan. Santet-santetan. Jadi gini, Pak. Yang bunuh bapak itu bukan setan. Yang bunuh bapak bukan setan. Yang bunuh bapak bukan setan. Tapi yang bunuh bapak adalah orang terdekat bapak. Gitu. Kok gitu? Lah gue contohnya santet gak mempan-mempan. Malah karyawan gue, staf gue malah yang bunuh gue. Gubrak. Iya. Terima kasih Pak Haji. Gak boleh, bos. Ya. Jangan. Tamu RDAY kerja sama tamu RDAY pasti nanti dibunuh. Pasti dibunuh. Karena dia kan ngarepin gaji. Gak boleh ngarepin gaji. Kan bukan dari situ gajinya. Tapi kan gue udah tua. Ya gak begitu dong ilmu RDAY. Nanti lo pasti dikecewain dan lo pasti berantem. Janganlah. Ini udah dari sononya begitu. Karena yang mulut perempuan tuh mulutnya bangsat. Perempuan. Karena di mulutnya dua. Pokoknya bapak gak boleh ngobrol sama tamu RDAY. Boleh ngobrolnya yang gak kenal ilmu RDAY. Bapak jangan kerja sama tamunya RDAY. Bapak jangan ngabdi sama tamunya RDAY. Kalau bapak ngabdi sama tamu RDAY, siap-siap kecewa. Siap-siap dibunuh. Hidup-hidup. Kecuali kalau bapak kesini riado. Gitu. Riado kan beda sama orang kerja. Kalau kerja kan ngarepin gaji. Ngarepin fee. Kalau dia keluar kota dapat fee. Ya 2 juta lah, ya 3 juta lah. Kan dia ngarepin. Buat makan, alasannya buat nyambung hidup. Nanti dibunuh. Jangan. Keluar. Tinggalin. Langsung minta sama Allah aja. Atau riadoh di RDAY. Ngabdi sama anak yatim RDAY. Tapi kan di situ juga ada anak yatim, Pak Haji. Bunuh, pasti lo dibunuh. Kalau gurunya aja dibunuh, masa lo gak dibunuh? Bunuh. Bunuh hidup-hidup. Nah, daripada dibunuh hidup-hidup, mendingan bapak jangan ngobrol sama tamunya RDAY. Kita kebanyakan tamu sama tamu japri-japrian. Tamu sama tamu RDAY ngobrol di meja sambil makan. Janganlah. Ya. Ibu lihat deh. 100%, bukan 90% ya. 100% tamu RDAY yang pada makan ngobrol di meja. 100% gak ada yang hajatnya terkabul. Mana coba lihat. Gak ada. Jadi gak boleh. Kita kan di sini memuliakan anak yatim, nyenengin. Gimana caranya anak yatim biar senang? Gitu. Apa diskusi buat anak yatim? Atau apa? Ini kan enggak. Yang diomongin ilmunya RDAY. Ngapain dibahas? Orang ini ilmunya langsung dari atas. Nah bapak kadang suka ngobrol. Janganlah bos. Nggak boleh. Makan aja sotomi. Gitu. Kalau mau natain sandalnya anak yatim. Cuci piring. Mandiin ibu yatim. Nah gue setuju itu. Kan gue udah bilang. Sesama pasien nggak boleh ngobrol. Sesama pasien nggak boleh saling tolong menolong. Nggak boleh. Nggak boleh. Karyawan gue tolongin aja nginjek gue. Karyawan gue tolongin nginjek gue. Orang riado gue tolongin nginjek gue. Apalagi lu sesama tamu. Udah injek lu ditendang lu. Ini ada tamu RDAY gue tolongin malah nginjek gue.
tamu RDAY bikin kayak begini. Gak usah gue sebutin namanya, lo tahu dah. Hilang Pak, nggak balik lagi Pak. Ya udah biarin, yang penting kan kontol lo nggak hilang. Yang penting itu aja dulu. Semua tamu yang datang ke RDAY semuanya tamu kasus, bos. Lo ketemu yang satu batuk main sama yang sakit pilek, ketularan nggak? Jangan percaya, bos. Apalagi dijanjiin lo mau gak ikut di gue, kerja di gue, nanti gajinya segini. Bangsat, biadab. Sekarang memang seperti kita dilulukan, digajinya dinaikin, ya dinaikin. Tunggu lo dibangsat-bangsatin lo. Kok gitu? Lah gurunya jadi bangsatin. Gurunya dibangsatin, bos. Apalagi lo. Jadi bapak dan ibu kalau sesama tamu jangan kecuali kalau lo udah deket tidur sekamar. Nah boleh. Ini kan lo baru kenal, pinjem dong motor buat beli nasi padang. Bener motornya dijual buat beli nasi padang. Lo masih mending motor, bos. Kita bos sama tamu diembat apa aja, bos. Gitu. Ya duitnya diembat, semuanya diembat. Bagus burungnya enggak. Apa? Ya nggak apa-apa, Bu. Yang penting kan alat kelamin ibu ambat. Selama ngontrak berempat, selama dikontrakan ngobrol tentang RDAY sampai kiamat gak bakal terkabul. Oh gitu Pak Haji? Kan ada julidnya ada di situ, gibahnya ada di situ. Semuanya ada di situ. Percuma loh. Datang ijab, datang lagi ijab. Nggak boleh. Banyak kok tamu-tamu kita yang riadoh. Ngomongin gue banyak. Pada jelekin gue banyak. Mana hasilnya? Nggak ada. Apa? Lo nggak ngomongin gue, lo ngomongin yang lain. Tamu-tamu gue yang riadoh, yang ikut kerja sama gue pada ngomongin gue. Tapi dia nggerutu, harusnya nggak boleh nggerutu. Sampai kapan ya gue di kandang cacing? Sampai kapan? Nggak boleh. Itu namanya meratapi nasib. Hah? Maafin. Tidak ada maaf bagimu. Tidak ada maaf bagimu. Bos, walaupun gue ngomong begini, tamu-tamu gue yang riado tetap aja benci sama gue, bos. Harusnya nggak boleh benci walaupun gurunya ngomongnya kasar, gurunya ngomongnya nyelekit, namanya juga guru. Kayak lo sama ibu lo ngomongnya nyelekit. Kita sebagai anak nggak boleh sakit hati sama ibu. Ibu lo suka nyelekit gak kalau ngomong zaman dulu kita kecil? Galak, nyubit, nggak mau makan cubit. Kita nggak dendam tuh. Nggak dendam, tapi tamu-tamu yang riado dendam sama gue, bos. Dendam. Kualat. Legowo, setuju. Gitu, gue nyindir kameramen tahu. Oh kameramen sakit hati sama gue.